Karung terakhir yang menggemparkan istana. Setelah kejadian di pasar pagi itu, seluruh kota Baghdad tidak berhenti membicarakan nama Abu Nawas. Ada yang marah karena merasa ditipu, ada yang kagum karena kejeniusan ide gilanya, dan ada juga yang masih berharap kalau di antara karung-karung itu ada satu yang benar-benar berisi emas. Namun yang paling penasaran tentu saja Raja Harun al-Rashid. Meskipun ia sudah tertawa terbahak-bahak karena wajahnya berubah seperti roti panggang bertabur tepung, tetap saja rasa penasaran itu belum tuntas. Abu Nawas tidak akan berhenti di situ, kata Raja sambil mengelap wajahnya. Aku tahu dia masih punya sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di rumahnya, menatap sisa tepung di karung yang ia simpan. Ia memegang sebutir koin emas yang bersinar di tangannya, lalu tertawa kecil. Hehe, rupanya orang-orang masih belum sadar kalau terkadang kekayaan itu bukan soal isi karung, tapi soal isi kepala. Tak lama kemudian, terdengar suara keras di depan rumahnya. Abu Nawas, atas perintah raja, kau dipanggil ke istana. Abu Nawas membuka pintu dengan tenang, menyambut para pengawal dengan senyum khasnya. Oh, jadi raja ingin tahu rahasia kekayaanku. Baiklah, aku akan datang. Tapi tolong jangan pegang karungku ya, itu harta pribadiku. Pengawal-pengawal itu saling berpandangan heran. Mereka melihat karung besar di dekat pintu, tampak berat dan misterius. Tapi Abu Nawas, bolehkah kami tahu isinya? Tanya salah satu pengawal dengan nada hati-hati. Abu Nawas tersenyum licik. Tentu saja boleh, asalkan kalian siap menanggung akibatnya. Mendengar itu, para pengawal langsung menelan ludah. Tidak, kami tidak ingin mengulangi kejadian tepung kemarin, kata mereka serentak. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan karung besar itu di punggungnya. Sepanjang jalan, orang-orang berbisik, menunjuk-nunjuk dan menatapnya dengan rasa penasaran. Lihat, itu Abu Nawas dengan karungnya lagi. Kau pikir kali ini isinya apa? Mungkin uang sungguhan. Jangan bodoh, mungkin cuma batu atau ayam lagi. Abu Nawas hanya tersenyum dan terus berjalan, membiarkan rasa penasaran itu menumpuk, karena semakin besar rasa penasaran orang, semakin besar tawa yang akan meledak nanti. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya menatap Abu Nawas dari kejauhan. Abu Nawas, katanya dengan nada tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin kau bisa kaya dalam semalam? Ceritakan padaku dan tunjukkan bukti kekayaanmu. Abu Nawas menunduk hormat. Ampun tuanku, segala kekayaan ini aku peroleh dengan usaha keras, pemikiran jernih, dan sedikit keberanian untuk terlihat konyol. Raja mengangkat alis. Konyol? Abu Nawas mengangguk. Benar tuanku, kadang kekayaan tidak datang dari kerja kasar, tapi dari kerja cerdas dan sedikit kelucuan. Baiklah, cukup filsafatmu, Abu Nawas. Sekarang tunjukkan apa isi karungmu kali ini. Kalau isinya sama seperti kemarin, aku akan menyuruhmu membersihkan seluruh dapur istana. Abu Nawas menatap raja dengan senyum misterius. Baik tuanku, tapi sebelum dibuka, izinkan saya mengatakan sesuatu. Raja mengangguk, memberi isyarat agar semua diam. Abu Nawas berdiri tegak dan berkata lantang, Wahai tuanku yang mulia, rakyat Baghdad yang terhormat, ketahuilah bahwa karung ini berisi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, lebih mahal dari permata, dan lebih langka dari minyak wangi dari Yaman. Semua orang menahan nafas. Ruangan istana sunyi senyap. Hanya terdengar detak langkah pelan Abu Nawas yang mendekati karung itu. Ia meletakkannya di tengah ruangan, menatap semua orang, lalu berkata, Tapi hati-hati, kalau dibuka tanpa niat yang baik,
Isinya bisa membuat siapapun kehilangan wibawa. Buka sekarang, perintah raja yang sudah tak sabar. Abu Nawas tersenyum dan perlahan membuka ikatan karung itu. Semua mata menatap dengan tegang. Dan ketika karung itu akhirnya dibuka, yang keluar adalah cermin besar yang berkilau memantulkan wajah semua orang di ruangan itu. Seketika ruangan meledak dengan tawa. Raja pun tercengang. Cermin, itu saja. Abu Nawas mengangguk sambil menahan tawa. Benar tuanku, inilah rahasia kekayaanku. Karena setiap orang yang melihat cermin ini akan melihat orang terkaya di dunia, dirinya sendiri. Semua yang hadir, dari menteri sampai prajurit, tak bisa menahan tawa. Raja pun sampai berdiri dari singgasananya, menepuk pundak Abu Nawas sambil berkata, "Sungguh, kau satu-satunya orang yang bisa membuatku tertawa dan berpikir dalam waktu bersamaan." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih tuanku. Kekayaan sejati bukan di kantong, tapi di cara kita memandang diri kita sendiri." Raja menggelengkan kepala sambil tertawa. "Kau benar-benar gila, tapi bijak. Dan untuk itu, aku akan memberimu hadiah sungguhan. Bukan tepung, bukan cermin, tapi emas sungguhan." Para penjaga pun membawa peti kecil berisi koin emas. Abu Nawas menerimanya dengan penuh rasa syukur. Dan senyum licik di wajahnya kembali muncul. "Terima kasih tuanku, tapi saya harap kali ini jangan tanya bagaimana caraku menghabiskannya. Karena jawabannya bisa bikin seluruh Baghdad pusing lagi." Semua orang kembali tertawa. Raja sampai menepuk dahi sambil berkata, "Cukup Abu Nawas, pergilah sebelum aku tertawa sampai lupa makan siang." Abu Nawas pun berpamitan, tapi saat hendak keluar dari istana, ia berhenti sebentar dan menoleh sambil berkata, "Oh iya tuanku, kalau nanti ada karung kosong di pasar lagi, jangan buru-buru dibuka ya. Bisa jadi itu bukan tepung, tapi lelucon berikutnya." Dan seluruh istana pun kembali meledak dalam tawa panjang yang menggema sampai keluar gerbang. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati bahagia dan kantong penuh emas. Ia berhenti di jembatan kecil, menatap air yang memantulkan cahaya bulan lalu bergumam. Ternyata benar, kalau kita tahu cara membuat orang tertawa, dunia akan memberi kita lebih dari sekedar uang. Lalu ia melangkah ringan menuju rumah, sementara di langit bintang-bintang seperti ikut tersenyum, seakan berkata, hanya Abu Nawas yang bisa jadi kaya tanpa benar-benar punya apa-apa. Tapi apakah kekayaan Abu Nawas bertahan lama atau justru hilang karena kelucuannya sendiri? Ketika Abu Nawas jadi kaya sungguhan dan malah bingung sendiri. Setelah menerima hadiah emas dari Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas pulang dengan wajah penuh senyum. Orang-orang di sepanjang jalan memandanginya dengan heran dan kagum. Lihat itu, Abu Nawas sekarang benar-benar kaya. Dia pasti punya ilmu rahasia. Andai aku bisa sekaya dia, aku akan berhenti kerja di pasar. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum sambil bergumam. Hehehe, kalau kalian tahu rahasia kekayaanku, kalian malah akan tambah pusing. Sesampainya di rumah, ia menatap peti kecil berisi koin emas di atas mejanya. Cahayanya memantul indah di dinding, membuat ruangan kecil itu terasa seperti istana mini. Namun, bukannya senang terus, Abu Nawas justru menghela napas panjang. Ternyata jadi orang kaya itu merepotkan juga, katanya sambil menggaruk kepala. Sekarang semua orang mengawasiku, berharap aku memberi mereka uang, padahal baru sehari kaya.
Ia lalu mencoba menyembunyikan emas itu di bawah lantai. Tapi setiap kali mendengar suara orang lewat, ia panik. Jangan-jangan mereka tahu tempatku menyimpan emas, katanya berbisik pada dirinya sendiri. Malamnya, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, memeluk bantal sambil menatap langit-langit. Dulu waktu aku miskin, aku tidur nyenyak. Sekarang punya emas malah mimpi didatangi maling. Keesokan harinya, ia datang ke pasar seperti biasa. Tapi suasana berubah. Semua orang menatapnya penuh harap. Abu Nawas, pinjamkan aku 1 keping emas saja, nanti ku bayar minggu depan, kata salah satu pedagang. Abu Nawas, bantu aku bayar utang ke tukang roti ya, kata yang lain. Abu Nawas hanya bisa mengangguk-angguk sambil tersenyum kaku. Ya, nanti. Tapi semakin lama semakin banyak orang datang menemuinya. Dan semua dengan wajah yang sama, penuh harap dan minta bantuan uang. Di rumah, Abu Nawas akhirnya memutuskan sesuatu. Kalau begini terus, aku bisa miskin lagi dalam sehari. Ia memandangi cermin besar yang dulu ia bawa ke istana, lalu tersenyum nakal. Sepertinya aku harus pakai otak lagi. Malam itu, Abu Nawas kembali menulis sebuah surat. Tapi kali ini bukan surat jebakan seperti dulu, melainkan pengumuman besar. Keesokan harinya, surat itu sudah ditempel di depan rumahnya. Tulisan di surat itu berbunyi, "Mulai hari ini, aku, Abu Nawas, resmi membuka lowongan pekerjaan. Siapapun yang ingin kaya boleh datang kepadaku malam ini. Syaratnya sederhana, bawa 1 ember air dan jangan banyak bertanya." Begitu kabar itu menyebar, seluruh Baghdad heboh lagi. Abu Nawas mau bagi-bagi ilmu kaya semalam. Cepat, ambil ember dan air. Ini pasti cara ajaibnya. Malam harinya, puluhan orang datang membawa ember berisi air. Mereka berbaris di depan rumah Abu Nawas menunggu giliran. Abu Nawas keluar dengan jubah panjang dan ekspresi sangat serius, seolah-olah sedang melakukan upacara sakral. Baik, dengarkan semua. Kekayaan tidak datang dari langit, tapi dari keberanian menantang kebodohan. Orang-orang saling berpandangan, tidak mengerti maksudnya, tapi mereka tetap diam, takut kehilangan kesempatan. Abu Nawas lalu menunjuk sumur di halaman. Sekarang tuang semua air kalian ke dalam sumur itu, karena hanya yang berani kehilangan air akan mendapatkan emas. Tanpa berpikir panjang, semua orang menuangkan air mereka ke dalam sumur. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus, kalian sudah memenuhi syarat pertama, kehilangan sesuatu. Lalu emasnya di mana, Abu Nawas? Tanya salah satu warga tak sabar. Abu Nawas menunjuk ke arah sumur. Lihat baik-baik ke dalam. Mereka semua berkerumun melihat sumur. Dan yang mereka lihat hanyalah pantulan wajah mereka sendiri di air sumur yang jernih. Lihatlah, di situ ada wajah orang kaya, kata Abu Nawas bangga. Mana? Yang ada cuma wajahku sendiri, protes salah satu warga. Betul, kata Abu Nawas cepat. Kekayaan itu ada di dalam dirimu sendiri. Kalau kau percaya kau bisa kaya, maka kau sudah setengah jalan menuju sana. Semua orang terdiam. Ada yang mengangguk, ada yang garuk-garuk kepala, dan ada juga yang tertawa geli. Jadi maksudnya kami cuma disuruh buang air dan lihat bayangan sendiri, tanya seorang pria gemuk. Abu Nawas tersenyum. Ya, tapi kalau kau bisa tertawa setelah kehilangan sesuatu, itu tandanya kau lebih kaya dari siapapun. Orang-orang akhirnya tertawa lepas. Mereka sadar, lagi-lagi Abu Nawas berhasil mempermainkan logika mereka, tapi dengan cara yang membuat hati ringan. Keesokan harinya, Raja mendengar kabar itu dan tertawa sampai jatuh dari kursinya. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau membuat rakyatku bahagia tanpa mengeluarkan 1 keping pun dari perbendaharaan istana. Raja pun mengirim utusan ke rumah Abu Nawas dengan pesan. Abu Nawas, kalau suatu hari kau kehabisan ide gila, datanglah ke istana. Aku akan memberimu pekerjaan tetap sebagai penasehat agar Baghdad tidak pernah kehabisan tawa.
Abu Nawas membaca pesan itu sambil tertawa terbahak-bahak. Penasehat istana. Wah, itu artinya aku bisa bikin raja bingung setiap hari. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya, menatap bulan sambil berkata, "Sekarang aku tahu, jadi kaya itu bukan soal berapa banyak emas yang dimiliki, tapi berapa banyak tawa yang bisa kau sebarkan." Dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa menirukan gaya bicara Abu Nawas. "Siapa yang mau kaya? Bawa ember air, tapi jangan banyak tanya." Suara tawa itu bergema di seluruh Baghdad, membuat malam terasa hangat, penuh kebahagiaan, dan tentu saja penuh cerita. Ujian terakhir Abu Nawas, kaya tapi kalah sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak Abu Nawas berhasil membuat seluruh Baghdad tertawa dengan ritual ember airnya. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad, tapi juga sebagai filosof lucu yang bisa membuat orang berpikir sambil tertawa. Tapi, seperti biasa, ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena di dalam istana, Raja Harun al-Rashid kembali dilanda rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Suatu pagi, Raja memanggil menteri utamanya. "Wahai wazirku, aku ingin menguji Abu Nawas sekali lagi," katanya sambil tersenyum nakal. Menteri itu langsung pucat. "Tuanku, kalau soal menguji Abu Nawas, biasanya justru tuanku yang kalah, bukan dia." Raja tertawa keras. "Kali ini beda. Aku ingin tahu, apakah Abu Nawas bisa tetap cerdik kalau sudah jadi orang kaya sungguhan?" Lalu Raja memerintahkan seorang utusan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah penuh senyum. "Salam sejahtera tuanku, saya datang bukan untuk ditanya soal harta lagi kan? Soalnya kalau iya, saya baru saja kehilangan 1 koin emas karena dibelikan roti." Raja tertawa. "Tidak, Abu Nawas. Kali ini aku ingin memberimu tantangan sederhana. Aku ingin tahu, apakah kekayaanmu membuatmu lebih pintar atau justru lebih ceroboh?" Abu Nawas menatap Raja dengan alis terangkat. Menarik. Apa ujiannya, tuanku?" Raja tersenyum misterius. "Aku akan memberimu sekarung emas lagi, tapi hanya kalau kau bisa menjawab 1 pertanyaan dengan benar." "Wah, kalau pertanyaannya tentang logika, saya siap. Tapi kalau tentang cinta, saya menyerah duluan," jawab Abu Nawas cepat. Semua orang di ruang singgasana tertawa keras. Raja pun melanjutkan. "Pertanyaannya begini, jika kau bisa menjadi kaya dalam semalam, apakah kau bisa menjadi miskin dalam semalam juga?" Abu Nawas terdiam sejenak. Semua mata tertuju padanya, menunggu jawabannya. Lalu, dengan ekspresi serius yang jarang terlihat, ia berkata pelan, "Bisa, tuanku. Bahkan itu lebih mudah." Raja mengerutkan dahi. "Oh, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Caranya sederhana. Cukup berikan aku sekarung emas itu sekarang dan lihat saja besok pagi. Aku pasti sudah miskin lagi karena semuanya habis untuk membantu orang-orang yang datang minta bagian." Ruang istana meledak dengan tawa. Raja sendiri sampai menepuk dahinya sambil berkata, "Ya ampun, benar juga. Kau ini memang tak pernah bisa kalah, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun tuanku, saya bukan tak bisa kalah. Hanya saja saya memilih kapan waktunya kalah dan kapan waktunya tertawa." Raja terdiam saat, lalu tersenyum lebar. "Kau tahu Abu Nawas, orang-orang sepertimu langka. Kau membuat seluruh kota bahagia tanpa perlu kekuasaan, tanpa pedang, tanpa sihir." Abu Nawas membungkuk. "Dan tuanku membuat saya tetap hidup walau sudah sering mempermainkan istana." Raja tertawa keras. "Itu karena tanpa leluconmu, istana ini terlalu serius. Baghdad butuh orang seperti kau, Abu Nawas.
agar kami tidak lupa tertawa." Seketika, suasana ruangan menjadi hangat. Abu Nawas lalu berkata pelan, "Tuanku, izinkan saya berkata satu hal terakhir tentang kekayaan." Raja memberi isyarat, "Silakan." Abu Nawas berdiri tegak dan berkata dengan suara tenang namun menggetarkan hati semua yang mendengarnya. "Kekayaan yang sesungguhnya bukan di karung, bukan di koin, bukan di peti emas, tapi di hati yang tenang dan di kepala yang tahu kapan harus tertawa." Semua orang di istana terdiam, bahkan raja pun menunduk perlahan meresapi kata-kata itu. Beberapa detik kemudian, senyum lembut muncul di wajahnya. "Sungguh, kata-katamu lebih berharga daripada sekarung emas." Abu Nawas menatap raja sambil tertawa kecil. "Tapi kalau tuanku ingin memastikan nilai pastinya, saya tetap bersedia menerima 1 karung tambahan." Suasana kembali pecah dengan tawa. Raja akhirnya memberi Abu Nawas sebuah kantong emas kecil dan berkata, "Kau benar-benar tidak bisa dilepaskan dari candaanmu, Abu Nawas. Pergilah dan teruslah menyebarkan tawa di Baghdad." Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan langkah ringan. Di luar gerbang, ia berhenti sejenak menatap langit biru Baghdad yang cerah. Ia mengangkat tangan ke arah istana dan berseru pelan, "Terima kasih, wahai Raja, karena tanpa pertanyaanmu, aku takkan pernah tahu betapa berharganya kebahagiaan sederhana." Sore itu, Abu Nawas duduk di warung kopi, menatap secangkir teh hangat sambil tersenyum. Di sekelilingnya, anak-anak dan orang dewasa berkumpul meminta ia menceritakan kembali kisahnya. Dan seperti biasa, ia mulai dengan kalimat pembuka khasnya, "Pada suatu malam, aku menjadi kaya tanpa uang, dan seluruh Baghdad tertawa, karena aku miskin dalam logika, tapi kaya dalam tawa." Suara tawa mereka memenuhi udara sore Baghdad. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit jingga yang indah, seolah ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan itu. Malam turun, dan bintang-bintang mulai berkilau. Abu Nawas menatapnya sambil bergumam lembut, "Selama dunia masih punya alasan untuk tertawa, aku akan tetap kaya, meski tanpa sekarung emas." Dan begitulah, kisah Abu Nawas menjadi kaya dalam semalam berakhir bukan dengan tumpukan harta, melainkan dengan tawa, kebijaksanaan, dan persahabatan. Sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kadang kekayaan terbesar datang dari cara kita membuat orang lain bahagia. Terima kasih sudah menonton kisah ini di channel Glory Story. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah lucu, ajaib, dan penuh hikmah lainnya dari Abu Nawas si cerdik dari Baghdad.